malam hari ini, malam yang luar biasa karena ini sudah masuk awal bulan Rabiul Awal ya. Yang kedua, salawat salam semoga dari Allah Subhanahu wa taala tetap tercurah ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar kita harapkan syafaat dan pertolongan beliau kelak di akhirat. Teman-teman semua, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini karena malam-malam seperti ini sudah sangat sering teman-teman ikuti apapun tausiah yang berkaitan dengan menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seperti yang sudah sering teman-teman dengar bahwa salah satu hal paling besar atau rahmat Allah yang paling besar yang pernah kita terima itu adalah diutusnya Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Itu adalah rahmat Allah yang paling besar untuk kita, untuk seluruh alam, termasuk kita manusia. Jadi itu adalah mengalahkan segala rahmat yang lain. Jadi rahmat yang paling besar dari Allah itu adalah diciptakannya Nabi Muhammad dan diutus untuk kita semua. Itu yang wajib kita syukuri. Jadi keberadaan Nabi Muhammad beserta segala hal yang melingkupi beliau itu adalah rahmat paling besar yang pernah diberikan Allah kepada kita semua. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya saya akan menyampaikan cerita ini pasti sudah sangat sering teman-teman dengar. Kisah tentang sahabat Nabi. Jadi dulu pada waktu Nabi Muhammad sedang berdiri menyampaikan khutbah di hari Jumat, khutbah Jumat di atas mimbar, ada seorang sahabat laki-laki datang terus bertanya kepada beliau yang saat itu sebagai khatib sholat Jumat. Si laki-laki ini bertanya, kapan terjadinya kiamat wahai Rasul? Para sahabat yang lain yang mendengar pertanyaan itu memberi isyarat kepada laki-laki ini supaya diam karena saat itu Nabi Muhammad sedang menyampaikan khutbah Jumat. Nah, tetapi dasar laki-laki ini tidak bisa diberitahu, dia tetap melanjutkan pertanyaan sampai diulang 3 kali. Ya Rasul, kapan terjadinya kiamat? Terus diulang sampai 3 kali. Kemudian Nabi tidak menjawab, tetapi menjawab dengan balik bertanya. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi datangnya kiamat? Ini ada dalam hadis riwayat Anas bin Malik. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Lalu laki-laki itu menjawab, la syai' illa anni uhibbullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak punya apa-apa untuk mempersiapkan bekal menghadapi kiamat kecuali aku mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Menurut sahabat Anas bin Malik, para sahabat Nabi di waktu itu tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan saat itu, saat jawaban dari Nabi Muhammad bahwa kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di akhirat. Hal ini juga kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Kita ini generasi yang amal ibadahnya kan tidak akan mampu menyamai ibadahnya para nabi, ibadahnya para sahabat, dan seterusnya. Nah, kita yang seperti ini juga nanti akan dikumpulkan bersama beliau, asal syaratnya mencintai beliau. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita ini sudah benar-benar mencintai beliau, mencintai Nabi Muhammad? Atau sebaliknya,
kita, teman-teman kita, keluarga kita, adik-adik kita, teman-teman kita itu justru lebih mencintai sesuatu atau mencintai sosok-sosok selain Nabi Muhammad, entah itu mencintai artis, penyanyi, atau pemain olahraga, pemain sepak bola, atau apapun lah sesuatu yang di luar sosok baginda agung Nabi Muhammad SAW, para pewarisnya, para ulama, dan para orang-orang soleh. Dan harus kita ingat bahwa nanti kita itu dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai saat sekarang di dunia. Itu yang akan dikumpulkan dengan kita nanti di akhirat. Nah, kalau kita ingat kisah para sahabat Nabi itu, bagaimana gambaran besarnya cinta para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad itu luar biasa. Mungkin bisa menginspirasi kita untuk memupuk, memacu supaya cinta kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW semakin hari akan semakin besar. Itu dengan kita mengingat-ingat kisah para sahabat, bagaimana cara mereka meluapkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan ini pasti juga sudah sangat sering teman-teman dengarkan kisah-kisah seperti ini. Para sahabat zaman dulu, ada sebuah kisah dari Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud saat dia masih dalam kondisi kafir, belum masuk Islam, Urwah bin Mas'ud ini sengaja memperhatikan atau memata-matai perilaku Nabi Muhammad sehari-hari dan para sahabatnya. Nah, setelah si Urwah bin Mas'ud ini melakukan pengamatan, pengintaian, dan melihat keseharian para sahabat dengan Nabi Muhammad, hubungan Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, kemudian dia kembali kepada teman-temannya sesama kaum kafir Quraisy. Terus dia menyampaikan, melaporkan apa yang sudah dia lihat selama ini dari pengamatan dia tentang perilaku Nabi Muhammad dan para sahabatnya sehari. Si Urwah bin Mas'ud berkata, demi Tuhan, demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad itu mengeluarkan ludah atau mengeluarkan dahak kecuali jatuh di telapak tangan salah satu sahabatnya, lalu mereka sahabatnya itu mengusap-usapkan ke wajah dan kulitnya. Apabila Rasul memberi perintah, mereka akan bergegas melaksanakannya. Ketika Nabi Muhammad berwudu, mereka berebut air bekas wudunya. Mereka berbicara dengan lirih di hadapan beliau dan tidak pernah berani menajamkan pandangan ke arah beliau karena sangat memuliakan beliau. Wahai kaum kafir, aku pernah menemui beberapa raja, Kisra, Najasyi, dan seterusnya. Demi Tuhan, aku tidak pernah melihat satu raja pun yang para sahabatnya memuliakan sebagaimana perlakuan para sahabat Muhammad kepada dia. Itu cerita si Urwah bin Mas'ud saat dia masih kafir tentang hasil pengamatan dia terhadap keseharian kehidupan para sahabat Nabi bersama Nabi Muhammad, menggambarkan gambaran tentang kecintaan para sahabat Nabi kepada beliau. Jadi sebegitu kuatnya para sahabat Nabi itu mencintai Nabi. Sehingga tidak ada iman kepada Rasul, tidak ada iman kepada Nabi Muhammad bila tidak disertai dengan rasa cinta. Tidak ada iman bila tidak ada mahabbah. Jadi bukti bahwa kita beriman kepada Nabi itu buktinya adalah kecintaan kepada beliau. Ada mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Mencintai Kanjeng Nabi berarti tidak cukup hanya dengan pikiran, tidak cukup dengan logika. Namun mahabbah kepada beliau itu adalah sebuah perasaan yang kuat menancap di dalam jiwa. Sebagaimana yang dirasakan atau yang terjadi pada diri para sahabat Rasul. Ada dalam riwayat hadis Sahih Muslim,
La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Nabi bersabda begini, tidaklah salah seorang kalian beriman dengan sempurna kecuali bila aku Nabi Muhammad, lebih dia cintai melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi semua manusia. Itu kadar iman yang sempurna kepada Nabi Muhammad, itu ukurannya seperti itu. Memposisikan beliau di atas semua hal yang kita cintai di dunia. Bahkan orang tua, anak, saudara, dan semuanya. Itu tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Jadi posisi mencintai Kanjeng Nabi itu harus di atas semuanya itu. Itu baru akan dikatakan bahwa kita benar-benar mempunyai keyakinan, keimanan kepada beliau secara sempurna. Itu kelumit sedikit apa yang bisa saya sampaikan pada malam awal Rabiul Awal ini, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan sedikit itu menggugah kembali ingatan kita atau memotivasi untuk memupuk semakin bagus, semakin dalam tentang kecintaan kita kepada beliau di bulan ini. Mudah-mudahan semakin lama kualitas cinta kita kepada beliau semakin bagus, sehingga sebagaimana sabda beliau, kita akan diberi bimbingan oleh Allah untuk mampu mencintai beliau melebihi apapun yang pernah kita cintai di muka bumi. Demikian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturnuhun sangat Ustaz, aturnuhun sangat atas siramannya yang sudah tangannya lama sekali Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin dibuka tanya jawab sebentar gitu, mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, monggo teman-teman bisa ditanyakan. Ngapunten suaranya kemersek. Oke, silakan kalau ada. Buat teman-teman. Kalau begitu, kulo yang izin tanglet Ustaz. Suaranya masih dapat dipahami Ustaz ya? Ya, silakan. Oke, ini statusnya. Kadang itu kayak ketika menyimak sirah ataupun bagaimana kesempurnaan dari Rasulullah SAW, itu tuh kalau bercermin dengan diri kita sendiri itu kayak benar-benar kayak benar-benar bisa mengenal Rasulullah SAW dengan personal tuh kayak nggak bisa gitu, kayak mana ya, kayak jauh gitu Ustaz. Aku mau tanya apa sih Ustaz? Maksudnya gimana kita yang sangat jauh itu bisa merasa dekat dengan Rasulullah yang setinggi itu gitu. Nggak benar Ustaz kalau nggak tertata kalimatnya.
Ya kalau bahasa gampangnya itu apa ya? Insecure gitu toh. Ya. Iya, Ustaz. Apa saya salah membahasakannya? Insecure gitu ya. Jadi saya nggak punya penjelasan gamblangnya sih kalau hmm, naluri saya atau insting saya itu bisa dianalogkan seperti Allah saja, seperti apa ya? Nah, jadi apa gambarannya sudah sering teman-teman dapat ini kayak misal, makanya yang dulu sering kita sampaikan yang paling berat kita lakukan itu adalah menjaga prasangka baik kepada Allah. Kalau yang ditanyakan Mas Susada ini berarti kepada Nabi Muhammad. Levelnya saya anggap mirip lah gitu antara Allah dengan kekasihnya gitu ya, antara Allah dan kekasihnya. Nah, jadi misal soal pengampunan dosa dari Allah, ada banyak ritual, ada banyak ibadah, ada banyak sesuatu yang dilakukan oleh kita umat Muhammad itu yang berpotensi sebagai peleburan dosa. Dan kalau itu sudah dilakukan, terus kita menganggap atau berburuk sangka, bahasa kasarnya, bahwa Allah keberatan mengampuni karena kita menganggap terlalu besarnya dosa, itu justru malah tidak boleh. Justru itu dosanya lebih besar daripada dosa itu sendiri. Nah, dalam hal insecure tentang hubungan kita dengan Nabi Muhammad, saya padankan seperti itu. Jadi kita ini siapa sih gitu, ya kan? Nah, justru apa enggak harusnya dibalik gitu ya. Justru kita ini yang harus harus senang gitu loh. Jadi kadang orang besar menerima orang kecil itu secara sungguh-sungguh membuka tangan selebar-lebarnya, malah kadang orang yang mau diterima, yang dalam tanda petik dia orang kecil itu yang merasa minder, merasa nggak pantas, merasa macam-macam. Nah, kalau itu terbaca oleh si orang besar itu, kan justru membuat si orang besar ini menjadi kecewa. Loh, saya sudah segenap hati ingin memeluk, ingin menerima, kok situ merasa apa ya, merasa dalam tanda petik menahan diri untuk itulah bahasanya gimana ya. Itu menurut saya sih, maksud saya. Jadi yang diuji di sini adalah kerelaan kita, keikhlasan kita menerima beliau sebagai utusan Allah, menerima beliau sebagai junjungan kita, sebagai pemberi syafaat kita, seperti apapun kondisi kita saat ini, penilaian di mata kita terhadap diri kita. Itu menurut saya menjadi tidak penting, tidak berarti kalau sudah dihadapkan dengan beliau sebagai utusan Allah, sebagai rahmat Allah terbaik bagi kita. Gitu loh. Itu sama dengan begini membahasakannya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, itu menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Seperti itu. Jadi seburuk-buruknya kita sebagai umat Muhammad itu menjadi tidak berarti saat sudah diterima oleh beliau. Seperti itu. Gimana penjelasan saya, sulit dipahami? Yes, Kayak gitu. Alhamdulillah. Yes, atau saya. Iya, ini suara kemerosotnya dari Mas Susada kayaknya. Iya, memang gestat laptopnya kemeresek. Oh iya, benar ya. Turun sangat status jawabannya, insya Allah sudah memberikan penawar bagi insekuritas. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz melanjutkan pertanyaan. Ada yang bertanya via PM. Ya, silahkan. Lanjut Ustaz, bentuk realitas dari mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya, apakah dengan mengikuti semua sunnahnya atau pripun? Sedangkan mungkin pada masa sahabat atau tabi'in sakit memberikan pengorbanan terbaiknya sebagai bukti mencintai Rasulullah SAW di atas segalanya. Matur nuwun. Ini soal perasaan, tapi akan terwujud dalam yang tampak dilihat mata atau yang keluar dalam bentuk perilaku gitu ya.
berlaku. Tapi ya nggak ada yang bisa menilai sih, yang bisa menilai diri kita sendiri. Takarannya itu ya kita sendiri yang bisa menakar. Apakah ini kita sudah sampai pada tataran benar-benar mencintai beliau di atas semuanya, atau masih 50-50, atau bahkan jangan-jangan masih lebih rendah dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Kalau dihitung-hitung secara matematis gampangannya begini, ya berarti meletakkan kepatuhan. Kalau ini soal ketaatan atau kepatuhan, berarti meletakkan kepatuhan kita kepada ajaran Nabi Muhammad itu melebihi semuanya, melebihi apapun. Jadi mengalahkan apapun. Tidak boleh ada yang di atas itu mengalahkan kepatuhan kita. Gitu. Atau sebaliknya, soal larangan juga begitu. Tidak ada yang boleh mengalahkan larangan yang kita jauhi dari ajaran beliau. Soal waktu, soal dan seterusnya, itu menurut saya sesuatu yang tidak bisa dikebiah-uyah secara matematis gitu ya. Oh, berarti harus meluangkan waktu untuk dalam tanda petik otak ini diisi beliau sekian jam dalam sehari dan sebagainya. Itu menurut saya hitung-hitungannya tidak bisa seperti itu. Hitung-hitungannya sudah lintas dimensi waktu, lintas dimensi waktu dan tempat gitu ya. Jadi bisa saja begini, 1 detik atau 1 menit dalam tanda petik kita sambung dengan beliau itu bisa jadi mengalahkan 24 jam yang pikiran kita connect dengan dunia dan seterusnya. Itu yang bisa merasakan kita sendiri sih, kualitas bobotnya itu. Kualitas bobotnya. Jadi tidak bisa dikebiah-uyah, misal dalam sehari itu ada 24 jam, terus saya bagi 12 jam untuk ini, 12 jam. Itu tidak bisa dikatakan bahwa ini sama rata. Tidak bisa. Pasti ada bobot yang lebih berat dan ada bobot yang lebih ringan, dan itu yang bisa merasakan kita sendiri. Jadi ukurannya bukan ukuran soal banyaknya waktu, bukan soal banyaknya apa ya, pokoknya sesuatu yang bisa diakses oleh panca indera, maksud saya begitu. Jadi ini benar-benar soal sesuatu yang abstrak, gitu ya, yang bisa merasakan diri kita sendiri. Tuh teman-teman ya, kalau sulit dipahami mohon maaf. Terus sangat status jawabannya mungkin nanya bisa memberikan respon boleh PM ataupun sejenisnya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang disampaikan, bisa langsung via suara atau sejenisnya, monggo. Saya lanjutkan sebelum ada pertanyaan lanjutan, maksud ada ya. Contoh konkretnya yang saya sampaikan tadi begini, misal nih, kita nggak boleh menjudge seorang, menghukumi seseorang. Misal orang ini sehari-hari nggak pernah terdengar melantunkan bacaan sholawat, tidak pernah dzikir dengan bacaan sholawat, tidak pernah ini dan seterusnya, atau kalau pernah hanya sesekali. Itu hitam di atas putih, kita nggak bisa mengklaim bahwa orang ini tidak cinta Nabi, atau orang ini kadar cintanya kepada Nabi jauh di bawah cinta dia kepada sesuatu selain Nabi. Ukurannya tidak seperti itu. Ukuran cinta, ukuran kepatuhan dan seterusnya itu tidak bisa diukur dengan banyaknya jumlah waktu yang dipersembahkan untuk sesuatu yang dia cintai. Itu tidak bisa juga dilihat dari berapa banyak dia mengulang-ulang penyebutan nama, mengulang-ulang dan seterusnya. Itu memang di satu sisi itu salah satu variabel ya, tapi bukan satu-satunya itu. Sehingga orang kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari sesuatu yang bisa kita akses. Gitu. Bisa jadi di dalam hatinya meskipun sehari hanya ngucapin menyebut nama beliau 1 kali, bisa jadi itu mengalahkan dari semua sebutan nama yang dia kenal seumur hidup dia. Bisa jadi begitu, ya kan? Dan seterusnya. Dan kita juga tidak bisa mengklaim bahwa misal saya sudah istiqomah dawam setiap hari, misal baca sholawat 10.000 kali setiap hari, itu juga bukan jaminan bahwa saya meletakkan cinta saya kepada Kanjeng Nabi itu di atas semua cinta saya kepada makhluk lain. Itu juga saya nggak bisa menjamin itu gitu. Sehingga soal waktu, soal banyaknya sesuatu yang dilakukan itu saya nilai
bukan ukuran pasti untuk menilai apakah tingkat cinta kita sudah levelnya seperti itu. Nah, yang bisa menilai dan melihat ya diri kita sendiri sebagai pelaku. Apakah ini sebatas bahasa Jawanya abang-abang lambe, lip service, atau sungguh-sungguh dan seterusnya. Sehingga soal banyaknya repetisi dan seterusnya itu tidak akan mempengaruhi kualitas ini tadi, kualitas. Itu mungkin penjabarannya maksud saya ya. Mungkin bisa sedikit dibahas. Ya Ustaz, insyaallah memberikan penjelasan yang melengkapi yang awal tadi Ustaz, dan jadi kebayang maksudnya Pripun. Semoga penanya mendapatkan apa yang diminta. Mungkin berikutnya dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Baik, kalau memang belum ada, insya Allah berikutnya adalah pembacaan doa maulid Ustadz. Nah, kiranya dapat dibimbing pembacaan doa maulid oleh Ustadz. Saya share screen Ustadz. Ya, silakan Mas. Siapa yang baca ini? Masih ada? Mohon jenengan Ustaz. Ada teman. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi bil muhtari akram syafi aslih lana al-ahwala jannibna ar-rada waslih su'unal muslimina wa afihim wa tawallahum wa dafa' surura man i'tada. Ya Rabbi wajma' syamlahum wal kufihim wansur bihim dinan nabiyya wa ayyida. Thabbit lana al-aqdama waghfir dhanbana wamshur bina fil kauni anwarul huda wangdur ilaina ajma'ina wa afina sirra wa jahra washfina min kulli da. Husnal yaqin minka habna wahmina wahmi himana waqfina syarrul ada waqdi lanal hajati ajma'aha wa zid ya wasi'al afdali minka mahamida wakhtim lanal a'mara bil husna wa fil firdausi fajma'na bi toha ahmada wa bimaq'adis sidqi nusyahid wajha bi hadairil qudsi manazil syuhada wa bijahi ya rabbi faj'alna bih min as'adil qaumil kiramis su'ada wa adim salataka wassalamu alaihi ma habbas sabah bil fathi aw hadin hada wal ali ahli tuhri was sahbil kiram wa tabi'in bi habibika tuhril qada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadadalillah syafatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Matur sangat kepada Ustaz Dayat yang berkenan untuk hadir dan memberikan satu tetesan yang amat berarti bagi kami. Semoga kiranya demikian juga dirasakan bagi teman-teman yang hadir. Semoga kiranya ketika ini bermanfaat bagi kita semua, ya Rabbal Alamin, dan Allah ridho atas apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan semoga bisa menjadi pembuka dari rahmat-rahmat dan keberkahan daripada bulan Rabiul Anwar. Amin ya Rabbal Alamin. Menambahkan informasi, insya Allah sehubungan dengan yang pernah Ananda sampaikan kepada Ustadz Dayat terkait, insya Allah kita akan mengadakan bersama teman-teman Hafwah Foundation ngaji kitab Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Syekh Abdullah Sirajuddin Al Husaini. Insya Allah bila tidak ada perubahan, pada Kamis malam Jumat ini akan dimulai pembukaan kitab. Insya Allah nanti untuk detailnya akan disampaikan melalui grup. Mohon doanya semoga kiranya Allah sampaikan niat baik yang telah kita sampaikan ini dan dimudahkan dan diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum ditutup mungkin teman-teman ada saran dan masukan kegiatan selama bulan Maulid agar yang jauh ini bisa punya teman. Sebenarnya pabriknya ke saya sendiri pada akhirnya karena nggak punya teman.